Contoh saja, siapa tahu nanti ada yang kursus dari cabang-cabang PKS. Contoh saja gini, terus yang lagu terakhir tadi ya, itu kan Anda kenal tuh lagu apa kalau di gereja? Judulnya saya enggak tahu, pokoknya itu lagu gereja. Kalau Natalan pasti dengar lagu itu. Saya ingin mengingatkan dua hal. Yang pertama, syairnya tadi itu baina katifaihi alama khotimar rusul kiram. Itu satu karangan dari Syekh Imam Busiri. Karena Syekh Imam Busiri dari Alexandria itu umur 64 tahun, itu beliau buta, terus menghabiskan sisa waktunya untuk menulis puisi-puisi cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu syairnya baina katifai alama. Di antara dua baunya Rasulullah itu ada toh, ada tanda-tanda kerasulan dia. Khotimar rusul kiram, kan gitu. Jadi syairnya tadi syairnya Imam Busiri. Terus lagunya, kalau disebut lagu Kristen aneh juga, wong itu lagu Eropa. Sebab Kristen itu lahirnya di Palestina, kan gitu. Nah Palestina lagunya lagu Arab. Jadi Nabi Isa sendiri bingung kalau dia dengerin lagu-lagu gereja. Karena Nabi Isa tidak pernah, Nyun Sewu ini Mas Roni ini datang nanti saya diingetin, Roni ini pendeta dari Gereja Isa Al-Masih Semarang. Saya ngomong gini terus terang di mana-mana. Karena Nabi Isa atau yang mereka menyebutnya Yesus Kristus itu kan memang lahirnya juga di Bethlehem di daerah Palestina, Israel sekarang. Yang juga seluruh kebudayaannya bukan kebudayaan seperti di Eropa. Sedangkan lagu-lagu yang dikenal di gereja sekarang adalah lagu-lagu Itali, Jerman dan seterusnya. Yesus sendiri tidak pernah mendengarkan tidak pernah dia. Tapi kalau dia dari surga nginguk, lagu apa itu? Gitu kira-kira. Terus apalagi ada cemara. Di sana nggak ada pohon cemara. Ada salju, itu juga bingung. Kok ada salju? Oh, kok putih-putih? Nggak paham dia. Gitu loh. Rasulullah aja sekarang kalau lihat Indonesia tuh agak banyak bingung deh. Saya ini kan oleh NU dituduh agak Muhammadiyah, oleh Muhammadiyah dituduh jane NU itu selawatan terus. Suatu saat saya terdesak harus memastikan saya ini NU atau Muhammadiyah. Nah saya daripada bingung, saya tanya sama Rasulullah yang membawa Islam dari Allah kepada saya. Ya Rasulullah, saya ini baiknya masuk NU atau Muhammadiyah? Saya tanya gitu, Rasulullah malah takon NU itu apa? Nggak tahu dia. Oh ya wes nek sampean gak ro nek ngono tak melok saku ngene, saya akan bikin satu lembaga ilmu yang namanya Nahdlatul Muhammadiyah gitu. Insya Allah segera akan lahir. Itu bagian yang mendamaikan semuanya, Nahdlatul Muhammadiyah. Kumpulan orang-orang yang berwatak Muhammad, kan gitu kira-kira ya. Nahdlah itu tali, Muhammad dia itu orang yang bersifat Muhammad, kan kira-kira gitu. Maka semua orang NU itu adalah puncaknya menjadi Muhammadiyah. Karena ulama yang baik, yang warasatul anbiya, dia pasti bersifat Muhammadiyah. Dan kalau sudah jadi Muhammadiyah, berkumpullah di dalam Nahdlatul Ulama. Kan itu tak wala-walik bingung Tuh teman-teman sekalian, oke, bismillah, saya senang sekali pada malam hari ini. Senang saya tidak untuk PKS, tidak untuk Kiai Kanjeng, senang saya untuk Republik Indonesia dan masa depan dunia. Mulai malam hari ini mudah-mudahan mulai luntur itu stigma-stigma, pengkutupan-pengkutupan politik yang memang ada faktanya. Kemarin-kemarin PKS dianggap terusannya Ikhwanul Muslimun, gitu-gitulah, macam-macam lah. Dianggap masih untung nggak dianggap terusannya Al-Qaeda, gitu kan. Osama bin Laden terus dianggap masih sedulur sama Hidayat bin Laden, gitu. Oke,
Oke, bismillah. Saya ingin menghormati habitatnya teman-teman PKS karena mereka berasal dari Islam. Ada yang dari pesantren A, B, C, macam-macam alirannya. Dan tidak ada masalah, semua aliran-aliran itu asal jujur dan bertanggung jawab terhadap kebenaran tafsirnya masing-masing. Gitu loh. Jadi menurut saya kelemahan kita adalah kita tidak tahan hati melihat orang tidak sama kita. Malam hari ini kita coba perluas hati kita agar supaya kalau orang tidak sama kita itu kita kuat. Kalau kita ketemu kambing, kok jangan disalahkan oleh kerbau gitu loh. Kerbau tidak usah bingung kalau saya ketemu kambing, insya Allah saya tidak akan jadi kambing dan kambing tidak akan saya sayakan. Kambing tidak akan saya rubah, terserah dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Saya tidak akan bisa merubah siapa-siapa, apalagi PKS. Saya tidak mampu merubah apa-apa. Allah mengatakan kamu tidak akan bisa merubah, menghidayai, memberi petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai. Akulah, kata Allah, yang akan memberi petunjuk kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan aku mohon kepada ya Allah, padamu ya Allah, malam hari ini berikanlah hidayahmu itu kepada teman-teman PKS. Dan gitu. Saya orang FPA, Front Pecinta Allah. Saya punya unit FPI, Front Pengagum Islam. Dan saya juga punya unit PKS, panjenengan ya udah. PKS itu PKS itu hanya lagi ngarang nih saya. Aku seneng itu arah-arah ini, biasa kayak sembunyi PKS ya. Biasanya sembahyang itu. Nah, aku tiba-tiba tak julu yo. Nanti ketemu ada ulama NU kamu yang jadi imam di desa-desa. Ulama NU saking dekatnya sama Allah. Yang Anda kan masih butuh takorup. Muhammadiyah masih butuh takorup karena masih jauh dari Allah. Kalau NU yang kuno itu tidak butuh pendekatan sama Allah karena sudah dekat sama Allah. Mereka sudah friend sama Allah, sudah koleganya Allah. Sama dengan Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Kalau Nuh itu Ruhullah, Adam Khalifatullah, Musa Kalimullah, juru bicaranya Allah. Kalau Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah. Kalau Ibrahim alaihissalam adalah sahabat karibnya Allah, Khalilullah. Dan banyak Ibrahim di kalangan NU tua. Jadi kalau sembahyang saking dekatnya sama Allah itu sudah beyond syariat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Sementara makmumnya di belakang Muhammadiyah Allah. Saya melihat kedua-duanya bingung selama sholat maghrib itu. Wah, sing iki serem, sing iki dulinan. Jadi selama sholat maghrib itu saya tidak ingat Allah belas. Soalnya konsentrasi sama imamnya yang gendeng ini, sama dia yang untuk mencapai titik akurasi kekhusyukan itu diputer tangannya Allah. Buar, aku pas di sini. Wah, ini Allah. Buar, ya Allah ya Rabbi. Terus nggak apa-apa ya, kalau nggak punya kemesraan budaya gini nanti bertengkar terus ya. Terus saya akhirnya bagaimanapun secara syar'i saya sholat saya nggak ingat Allah. Saya memperhatikan imamnya sama Muhammadiyah di samping saya ini. Akhirnya saya niat, ya Allah saya mohon maaf, saya akan menyelesaikan sopan santun saya sampai tahiyat akhir. Setelah itu nanti saya akan cari musola lain, saya akan sholat maghrib lagi. Itu saya niat gitu. Terus akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah niat segera akan berdiri cari musola lain untuk sholat maghrib. Dadak imamin oleh Gusti Allah, gak rewel kok, dapurmu rewel. Lari saya. Ngerti kalau saya mau sholat lagi. Hati-hati kamu sama orang NU kamu. Oke, bismillah. Sekarang sebelum saya memohon panjenengan untuk maju ke depan, supaya ada Arabnya juga, ya meskipun saya tidak sedang fit suara saya karena tiap malam hampir sampai pagi terus-menerus di acara-acara Ma'ian di Jombang, Sidoarjo, Surabaya, dan kemarin di Jogja. Tapi kita bawakan, saya sama istri saya akan duet.
duetnya tapi gantian, tidak langsung duet. Novia ini beruntung dapat saya karena dia dulu kejar-kejar saya habis. Kan fakta harus dibalik kalau di depan publik demi pencitraan ya kan gitu. Oke, bismillah, yuk kita bawakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dengan satu lagu cinta dari Mbak Novia. Sayyid
seluruh acara kita nanti akan berakhir menurut syariah PKS jam 22.30. Tapi kalau ada rukhsah ya bisa lewat 10 menit, setengah jam, itu tergantung. Kalau boleh dijamak dengan permesraan yang besok kita majukan hari ini. Tapi saya ngikut sami'na wa ata'na karena saya tamunya PKS, ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayat, diseret mau, tidak diseret mau, dikubur monggo, tidak yang monggo. Pokoknya saya mengabdi kepada Anda karena ya Allah, tidak ada kebaikan yang ditawarkan kepadaku yang boleh aku tolak. Semua orang yang berubah, semua orang yang memperbaiki dirinya, itu adalah karena Engkau, dan aku akan bersyukur atas segala perubahan yang terjadi di muka bumi dan Republik Indonesia ini. Nah, sekali lagi saya mohon, ini saya mau sekarang mewakili orang Jogja, karena saya orang Jogja dan saya tidak ngerti pertimbangannya kenapa Mukernas ini di Jogja. Itu pasti tidak ada hubungannya sama rame-rame mengenai bisnis pasir besi internasional yang membuat keistimewaan DIY diurik-urik gitu. Kita nggak akan ngomong, tapi pokoknya I welcome you all PKS friends di Yogyakarta. Nah, saya senang karena baligo-baligonya itu pakai pakaian Jawa. Itu satu pernyataan yang sangat jelas kepada tidak hanya Indonesia, kepada seluruh dunia bahwa PKS bukan seperti yang kamu sangka. Kan gitu. Sayang malam hari ini Pak Hidayat Nur Wahid sebagai orang Prambanan tidak pakai belangkon. Tapi serapopo, tapi saya senang, bener senang melihat, tidak tahu tuh nyewa di mana itu dia foto itu nyewa dia. Tapi pokoknya saya senang, dan tolong dipelajari, sekali-sekali pakailah belangkon Solo, tapi juga kapan-kapan pakailah belangkon Jogja, kapan pakailah juga belangkon Solo, karena ada beda yang sangat substansial. Kalau Solo tidak ada, Solo langsung seperti kalau Jogja ada gininya. Jadi Jogja memiliki strategi behind. Jadi kalau orang Jogja ngomong iya, masih ada bendol di belakang kepalanya, kan gitu kira-kira. Nah, ini juga mohon disadari. Nah, untuk itu teman Kiai Kanjeng akan mengucapkan selamat datang sebagai orang Jogja. Dan Anda orang Jogja itu ditakdirkan Allah lahir di Jogja, dengan kebudayaan Jogja, dengan bahasa Jogja, dengan tipe-tipe estetika Jogja, dengan kurang ajar model Jogja, dengan slang-slang model Jogja. Dan kalau PKS masuk ke sini, adanya mendengarkan yang asli Jogja seperti itu. Kan gitu kan? Kan asiknya hidup ini karena slang Jogja lain sama slang Madura, lain sama Betawi, lain sama Jawa Timur. Dan Jogja ini puncaknya nanti namanya kesenian Mataram. Jadi dagelan Mataram lain sama Sri Mulat, yang merupakan puncak dari kesenian ludruk yang lahir di Jombang. Oke. Ini ada medley dari nomor-nomor supaya Anda gini loh, orang Jogja di kampung itu. Nah, setelah itu nanti saya mohon beliau-beliau untuk maju ke depan. Selamat datang dulu kepada teman-teman. Saya sendiri tidak bisa mengucapkannya karena saya orang alim, jadi saya agak kurang ajar saya tidak mau, karena saya seniornya Hidayat Nur Wahid di Gondang. Saya jangan disuruh mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sempurna. Itu kan anak Jogja yang abang-abangan. Tapi Anda harus mau mendengarkan mereka semua. Kata Rasulullah, kalau ada anak kucing jatuh ke dalam parit, kamu jangan terus pidato, ya anak kucing, naiklah engkau kemari, udkhulu fi. Jangan gitu, kamu harus turun ke parit itu. Kamu harus mau kotor kakimu demi menolong anak kucing itu naik. Terus kamu mandiin dia dan kamu kasih makan dia, kan begitu. Nah, PKS selama ini agak priayi, kurang mau terjun ke parit-parit. Nah, saya kan hidupnya di parit, kan gitu. Tapi mulai hari ini saya lihat mereka siap menolong siapapun, berkotor-kotor kayak apapun demi kemaslahatan dan kemesraan semua umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Inilah nomor-nomor asli dari kampung-kampung Jogja, supaya nanti beliau punya bahan bahwa ini di Jogja. Yuk, bismillah teman-teman, yuk.
Keraton Yogyakarta ini. Tanggung
Saya senang-senang saya mendengarkan musik blues, rap, jazz. Itu tetap tidak ada adrenalin yang tumbuh seperti kalau dengerin asli-asli kayak gini. Ustadz, saya mau nambahin satu lagi yang nggak pakai musik lah. Tetap masyarakat kita tuh punya kekayaan yang luar biasa dan kita akan bangkit kalau kita benar-benar mau menghormati tolut, tabutnya itu. Kalau istilahnya Daud sama tolut itu, Tolut dipilih oleh Allah itu karena dia yang menjaga tabut, menjaga kebudayaan dan kesadaran masyarakat tradisi. Mas Nevi aku njaluk si Jimne yang nggak pakai musik. Iya, nah dari siji loro telu. Iya, padha dolan ning Demak ijo ayo jo tanku ayo aku sejaran ayo rantai kapal ayo paluare PKI ayo iwak babi ayo bintang sapi Masumi ayo Jinggo ayo godok telo ayo londo mendem ayo demosile gudiken mari ya tunggal kali go esok tukulan nyangking botol konco lawas dijadolan menyang kali pelem iku kecupe nguwi jeruk tumo iku manggone ana ing rambut jempolan kol sikil kalatil kena patil idu kuwi dolanan ora apik tempolong yen digarang beseke kulit silet silat iku dijupuk aja dicawuk gawong bal-balan jaringe arep ripil penung wesi nggepuk sindo korupsi. Bihaqillah wa bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihabibina wa bimahabbatina jami'an ad'uka ya Syekh Hidayat Nur Wahid takut kamilal amam give your muhadarah to everybody. Juga saya mohon dengan sangat Mas Lutfi Hasan Ishaq, Mas Mustafa Kamal, Ustadz Mustafa Kamal dan Mas Sukamta untuk maju ke depan bersama-sama. Saya mohon izin, saya persilakan semua tepuk tangan teman-teman sekalian. Saya mohon izin
agar supaya Indonesia menjadi uswatun hasanah bagi seluruh dunia. Saya minta Mas Roni Kristiantono untuk maju juga ke depan di sini. Saya ingin mereka duduk berjajar di sini agar supaya PKS dilihat oleh dunia sebagai orang yang tidak merupakan ancaman bagi siapapun, tetapi menawarkan kemesraan, keadilan, dan kesejahteraan. Mas Roni, saya persilakan. Tafadhol, kita duduk di bawah. Ya, para vokalis minggir. Foto, silakan. Oke, enggak apa-apa. Ya, oke, foto. Oke. Ini Mas Roni. Ya, ini pendeta, kelihatannya gini nih, pendeta dari Gereja Isa Al-Masih. Saya nggak tahu kenapa pakai kata Isa Al-Masih. Silakan Roni duduk. Ya, oke. Sekarang saya jadi ingat Muhadharah. Karena saya dulu diusir gara-gara jadi ketua Muhadharah. Dari Gontor. Muhadharah itu klub pidato yang wajib bagi seluruh Singgor. Oh, kibar juga ya, wajib. Jadi kita di Gontor, ini nostalgia sama beliau ya. Di Gontor itu kita belajar orasi, belajar ekspresi itu 3 kali seminggu. Kalau hari Kamis siang bahasa Arab, kalau malam Jumat bahasa Indonesia, kalau malam Senin bahasa Inggris. Jadi beliau expert di 3 bahasa itu. Saya tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab karena saya ketua Muhadharah, sehingga saya berhak tidak memilih diri saya sendiri. Nah, itu makanya jangan jadi ketua. Saya jadi rugi. Maka kalau saya pentas sama Kiai Kanjeng di Eropa, saya akan bilang sama mereka, saya minta maaf pada saudara-saudara, saya dulu studinya di pesantren Islam sehingga saya lebih bisa berbahasa Arab daripada bahasa Inggris. So I would like to apologize to you all because my main language is Arabic, so I cannot say in any Arabic to you. Maka saya kemudian berpidato dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau saya ke Arab, saya balik. Ya Kiram, saya mohon maaf, saya dulu sekolahnya lebih banyak bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Pokoknya kita hapusilah di mana-mana. Asal hasilnya kemesraan dan yang halal, insya Allah tidak apa-apa. Sekali lagi tepuk tangan, kita dengarkan tausiah dari beliau, Ustaz Hidayat Wahid. Tafadhol. Saya sendiri pun ewet badhe matur. Sabibar aturipun ingkang tansah kita hormati, kita dongaaken mugi menawa panjang yuswa, panjang rezeki, panjang rekmo. Saestu panci mboten gampil. Ya matur wonten ing Ngayogyakarta Hadiningrat sabibar pangandikanipun ingkang kita hormati Kiai Haji Al Ustad Kiai Kanjeng inggih menika mau siap-siapkan karena baru dilatih jadi Ustad, jadi belajar seperti itu. Sampun ya, saestu dados Ustad menika. Panci Mas Kiai Haji MH Ainun Najib Ustad amargi piyambakipun sanes Ustad. Namun awit menika wahono kangge munajat mila kula kedah ugi matur sepindah nyuwun pangapunten dumateng asanipun Mas MH Ainun Najib ugi sedaya piyaga wonten Ngayogyakarta. Kula wonten ing dalu menika mawi peci mboten mawi blangkon. Amargi judulipun badhe munajat. Nek judulipun munajat mbok menawi menawi. Kita mbawani nenepi ngaten nggih utawi ruwatan ngaten mangke kula badhe mawi blangkon. Mangke mbok menawi Mas MH Ainun Najib kagungan kersa ngruwat menawa kemawon. Nggih kita berruwat. Mbok menawi yuk dalem menika kula badhe mawi blangkon menawi pun undang. Niki saya mboten ngundang Mas menawi. Ya inilah bagian daripada keakraban gaya Jogja nggih. Karena kita semuanya di sini adalah
bukan hanya Yogyakarta, karena rekan-rekan kami yang datang dari beragam daerah di seluruh Indonesia, bahkan sebagiannya saya yakin juga dari perwakilan-perwakilan dari luar negeri juga datang. Karena alhamdulillah Mas MH, PKS itu tidak hanya sekedar di Indonesia saja, bahkan kalau beliau masih belum merubah kaulnya, beliau dulu punya kaul kodim. Kaul kodimnya adalah beliau sampaikan ke saya, nih sanatnya masih nyambung Pak Ustadz Indonesia. Beliau pernah menyampaikan bahwa ketika tahun 99 menjelang pemilu tahun 99, beliau mungkin juga dalam konteks Kiai Kanjeng diundang ke Jepang. Kemudian bertemulah dengan komunitas Indonesia di Jepang. Kemudian beliau ditanya, yang dipilih apa Mas? Kata beliau, di sananya masih mutasil. Beliau menyampaikan pada waktu itu satu-satunya partai yang berhak dipilih tahun 99 itu Pak Sarinten keleleken ondo, cekap semanten biatur gulo kan gitu. Ini saya harus berunding ini karena batas dari panitia Anda itu 10:30. Kalau melihat gejalanya itu tidak mungkin saya bisa memanage sampai jam 10:30, bisa lebih dikit. Sekarang harus ada kesepakatan dan otoritas dari Presiden PKS, dari sesepuh PKS maupun dari panitia lokal. Boleh nggak itu nanti dilanggar dikit-dikit? Tidak ada masalah ya, oke. Jadi saya halal ya. Begini, saya sangat berterima kasih pada tausiah beliau. Masih ada rasa nelongso di dalam hatinya sebagai orang yang sejak awal melahirkan PKS dan nguri-uri PKS sampai sekarang, karena masih ada stigmatisasi dan fitnah-fitnah. Beliau masih berduka sedikit di dalam hatinya, dan aku ingin mengatakan kepada saudaraku, la takhaf wa la tahzan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak apa-apa difitnah, itu tidak apa-apa. Orang yang paling punya potensi untuk mencintai kita itu adalah orang yang membenci kita. Kalau kita difitnah, dia punya potensi sangat besar untuk bergabung sama kita, gitu loh. Jadi antum tenang aja, tenang, tidak apa-apa. Kalau saya tidak ada urusan. Saya itu sudah berhenti. Saya mau di sini karena saya menghormati dan taat kepada silaturahmi. Tapi saya tidak ada urusan apapun. Saya tidak punya karier. Nama saya bukan MH Ainun Najib, tapi Muhammad Ainun Najib. MH Ainun Najib itu orang di masa yang punya keadaan baca. Tapi saya sekarang sudah bukan MH Ainun Najib, sudah tidak bisa Anda jumpai tulisannya di Kompas, Tempo atau manapun saja, karena saya sudah berhenti dari seluruhnya itu, karena aku tinggal mencintai dan menyayangi saja. Aku sendiri tidak akan berada di tempat manapun, aku tidak membutuhkan kursi apapun di muka bumi ini. Maka jangan ragukan cintaku kepadamu dan kepada siapapun saja. Jadi aku malam hari ini menemani PKS juga karena kita sama-sama diperjumpakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum saya kasih Mas Roni dan ustadz-ustadz yang lain, pokoknya Rasulullah kan mengatakan definisi orang mukmin itu kalau ada dia di suatu tempat. Sekarang kita analogikan bahwa kalau ada PKS di sebuah negara dan dunia, maka ada jaminan dari PKS dan orang mukmin itu bahwa mereka menjamin amannya 3 hal pada seluruh umat manusia dan bangsa. Kalau ada mukmin, mudah-mudahan sama dengan kalau ada PKS di suatu tempat, maka amanlah harta semua orang. Tidak ada korupsi, tidak ada pencurian, tidak ada manipulasi, tidak ada money politik, kecuali pas butuh banget. Darurat disyaukan. Amanlah harta semua orang, amanlah martabat semua orang, tidak ada pelecehan, tidak ada penodaan dan lain sebagainya, dan amanlah nyawa semua orang. Begitu sabda Rasulullah SAW. Saya kira malam hari ini adalah proklamasi penegasan Anda semua bahwa Anda ini pengikut Rasulullah dan Anda akan mengamankan seluruh dunia. Beliau tadi memberi contoh Halmahera, banjir-banjir, bencana-bencana ke tempat di mana PKS tidak memperhitungkan yang harus ditolong itu orang beragama apa. Karena beliau belajar dari saya soal itu. Saya selalu ceramah sejak di Glontor, ada orang kecelakaan, kamu jangan seperti teman-teman saya di desa dulu.
ono wong ditabrak motor takon Islam atau Kristen. Ini terus yang kecelakaan sudah mau mati dia masih dengar Islam, Islam. NU Muhammadiyah. PKB, B3, PKS, enggak, NU masuk PKS. PKB Gus Dur, Muhaimin. Selak bohong kok hari ini gak penting. Jadi saya kira malam ini PKS menegaskan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa kebaikan adalah kebaikan, bahwa pertolongan adalah pertolongan, bahwa al-khair adalah al-khair, bahwa ini adalah jam'iyatul khair. Secara substansial, kira-kira begitu ya. Jadi itu kata-kata Rasulullah, kalau di zaman Orde Baru Cina pada ketakutan sama 3 partai itu, mereka bingung. Kalau pilih Golkar nanti ada pemotongan jalan, jalannya diperlebar, rumahnya dipotong. Kalau PDI menang, Cina bingung, nanti ada inflasi, pemotongan uang. Jadi Cina di mana-mana di zaman Orde Baru mengeluh kepada saya, Cak Nun Ayah, susah jadi orang Indonesia. Mau pilih Golkar, potong rumah. Mau pilih PDI, potong jalan, potong uluwe, potong duit. Mau milih P3, potong titit. Jadi saya jamin kalau PKS menang di Indonesia dan di dunia, tidak lantas yang tidak sunat terus dipaksa sunat. Tenang aja, tidak ada kemaksaan itu. Kira-kira begitu ya. Itu di zaman Orde Baru seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillah. Sebelum saya persilakan kepada Presiden dan Ustadz, biarkan dulu ada langsung Mas Roni untuk merespon singkat padat agar supaya Roni, saya juga bingung dia Cak Nun kok di PKS. Loh, aku masih di kandang wedhus kate lapo kok. Saya masuk kandang kambing karena saya cinta kambing, dan jangan khawatir saya tidak akan jadi kambing. Kan gitu. Dan kambingnya tidak akan saya jadikan saya, tenang aja. Kita bergaul dengan daun, dengan angin, dengan langit, dengan bumi. Setan aja saya bela. Karena setan tidak ada. Setan itu produk kita sendiri. Kalau iblis ciptaan Allah, kalau setan ciptaan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas nas minal jinnati wan nas. Kalau setan itu unsur kimia, kalau iblis itu cahaya. Kemudian diapikan oleh Allah karena dipasang untuk tidak mau bersujud kepada Adam, kan gitu. Fasajadu illa iblis. Kalau ingin ini agak lebih jelas, maka deket-deketlah sama saya, kapan-kapan saya jelaskan. Nah, Mas Roni ini dia seorang pendeta, masih muda, dan dia kemana-mana kalau saya lihat relevan saya ajak dia. Mas Roni ketemu sama teman-teman Islam. Dia kalau mengeluh soal Pandeglang, soal Ahmadiyah, soal Temanggung, dia mengeluh. Dia yang jelasin ke saya, Cak, di Temanggung itu yang terpidana itu justru orang yang paling memusuhi kami. Di kalangan Kristen dia juga memusuhi kami. Nah sekarang kami tidak ikut apa-apa, malah dihabisin gerejanya di Temanggung. Di Kristen juga ada PKS-nya, ada FPI-nya, ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya. Lebih serem di sana. Jadi tidak kok Kristen itu satu, Islam itu satu, enggak. Di dalam Islam itu macam-macam juga. Antara Gus Dur sama Gus Dur aja beda kok sore sama malam. Jangankan antar kelompok dalam NU, antara Gus Dur dewe itu saja. Antara seorang tokoh dengan dirinya sendiri, dia esok dele bengi bisa berbeda. Lah kok Kristen segitu banyak? Pasti ada berbeda-berbeda. Maka orang Islam kalau mau ngamuk dipelajari dulu. Gitu loh. Ngamuk sakarmu tapi pelajari dulu gitu loh. Tapi kalau bisa nggak usah ngamuk, kan gitu kan? Nggak usah ngamuk. Ayo kita saling mempelajari. Ta'arufu, lihat apa? Su'uban wa qabaila li ta'arufu, kira-kira begitu ya. Itu saya dulu nyuwun sewu, saya sama beliau itu kalau dia ini bener-bener santren motor. Saya itu baru belajar mafudot terus diusir.